وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Al-hadits ar-rabi' wa thalathun. Tawikiku hadis kang nomor 34. An Anas radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dawuh sinten Kanjeng Nabi. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Yakhruju metu minan nari saking neraka. Fa'ilen di man sapa wong qala kang ngucap sapa man ngucape la ilaha illallah ing dawuh ucapan la ilaha illallah wa fi qalbihi lan iku tetep ing dalem atine man wa fi qalbihi lan iku tetep ing dalem atine man waznu sya'iratin apa bobote sak rambut kang tipis. Apa ya? Sak helai kena bahasa Indonesia, satu helai rambut. Waznu sya'iratin apa bobote satu helai rambut kang tipis. Min khairin bayane yang saking kebagusan ai imanin. Wa yakhruju lan metu sapa ning kari. Wa yakhruju lan metu minan nari, kira usah dimaknani mohon. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi lan iku tetep ing dalem atine man waznu burratin apa sak bobote gandum siji, gandum biji gandum. Waznu burratin apa sak bobote biji gandum. Min khairin tegese saking kebagusan ai min imanin. Wa yakhruju lan metu minan nari mangkala la ilaha illallah wa fi qalbihi lan iku tetep ing dalem atine man waznu ngene sampean dzurratin menapa dzarratin dzarratin nek dzurratin mangke atine dadine jagung keliru dzarratin bener pakai fathah waznu dzarratin apa bobote sak atom ora kacang atom partikel atom itu loh kalau orang-orang kelas IPA paham ini saya sih nggak paham atom yang bisa menjelaskan satu atom ini. Oh, Bakaji. Fardan lah bisa Fardan. Nah, wahyu pun nak aneh kok ya, ngomong Sa atom itu bagaimana tarifnya? Atom itu apa? Atom adalah yang berisi kacang. Bermerek Garuda juga bisa. Napa? Atom itu apa gambarane? Atom adalah kaya iso temenan. Ini majmuk sadar ono. Wah, itu harusnya dimasukkan kuat kok itu era. Ada yang tahu atom itu apa? Saya Pak Falah apa ini? Partikel terkecil penyusunan makhluk hidup. Makanya bagian partikel berarti bagian terkecil daripada tarkibul hayawanat, yaitu bagian terkecil daripada penyusunan makhluk hidup. Dan itu berarti lebih kecil daripada berarti pokoknya ngono nggih. Sampe rak mudeng sekarang mulai. Kowe urip iku tersusun dari beberapa bagian gitu loh maksudnya ya. Sampean hidup kan bisa hidup nih. Itu bisa hidup karena tersusun daripada bagian ada bagian kepala, ada bagian ini itu kan itu ya. Kemudian ada partikel yang masih kecilnya lagi. Ndasmu iku jadi dipecah-pecah meneh dadi ana rambut, ana otak, ana tempurung, tempurung ya. Apa tempurung sih malah wis pokoke iku lah. Nggih. Waznu dzarratin. Apa
bobote atom. Ngono ae. Nek paham atom wis angger bagian terkecil daripada penyusunan makhluk hidup. Min khairin bayane saking kebagusan atau imanin. Alhamdulillah hadis ini kita semakin kesini semakin pada hal-hal yang tasya'ab, yaitu hal-hal yang semakin bercabang daripada pembahasan keimanan. Kalau kemarin kita termasuk ada jihad fisabilillah, kemudian ada apalagi ngamal iku sing sithik tapi adwamuha, yaitu yang istiqomah. Nah ini hadis juga perlu kita dibekali sama Imam Bukhari biar tidak gampang menvonis orang hanya dari perbuatan jeleknya saja. Karena ada hadis sahih bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda. Artinya secara harfiah gini, orang yang mengucapkan, yang mengatakan la ilaha illallah dan kemudian di dalam hatinya ada keimanan seberat satu helai rambut yang tipis, maka yakhruju minanar, dia akan keluar dari neraka. Kemudian barang siapa yang membaca la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada keimanan seberat biji gandum, maka dia juga akan keluar dari neraka. Dan yang terakhir, partikel paling kecil ini, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada keimanan sebesar biji atom. Ya, biji atom tadi sudah diterangkan, yaitu bagian daripada makhluk hidup yang paling kecil, ya. Bagian penyusunannya makhluk hidup yang paling kecil. Berarti yang bisa melihat itu pakai apa? Pakai mikroskop, pakai alat lah ya intinya, gak bisa pakai mata telanjang. Maka dia orang yang punya keimanan sekecil itu pun yakhruju minanar, keluar dari neraka. Menjadi permasalahan, apakah ini la ilaha illallah apa harus dengan Muhammadun Rasulullah? Maka kita harus tahu di dalam syarahnya ternyata disebutkan bukan hanya la ilaha illallah tapi ma'a qauli Muhammadur Rasulullah. Gandengane niku. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka penyebutan la ilaha illallah saja itu seperti halnya kalau kita mengatakan surat kulhu. Tapi yang dimaksud qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang disebut kulhunya, ya. Sama seperti ini disebut la ilaha illallahnya saja, tapi yang dimaksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ada yang mengatakan oh enggak seperti itu. Ini hadis kanjeng Nabi keluarkan ketika memang belum ada syariat harus mengatakan Muhammadun Rasulullah. Jadi orang siapapun yang baca la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada keimanan seberat satu helai rambut yang tipis, kemudian atau yang seberat biji gandum atau seberat partikel atom, maka dia akan keluar dari neraka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, fihi dalilun ala ishtiratin nutqi bitauhidi. Di dalam hadis ini menegaskan bahwasanya orang dikatakan sebagai muslim itu harus mengucapkan syahadat. Lesannya ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. SOP-nya seperti itu. Ada orang kafir pengen jadi masuk Islam, lesane kudu meniku. Kalau enggak bilang itu, semukmin apapun dia, ya. Semukmin apapun dia seperti Onat, tahu ya Onat ya. Itu orang mukmin itu insya Allah keras delok masuk Islam ya, login ya. Passwordnya sudah tahu, username sudah dapat ya. Boris Bukhari barang ya. Tahu nggak stand up comedian Boris Bokir ya? Itu ya sama itu. Nah, itu dia tahu hakikat keislaman itu benar tahu, iya. Tapi pernah baca syahadat enggak? Kira-kira kan belum ya. Karena itu SOP-nya orang musliman harus baca syahadat. Maka dia tidak bisa kita hukumi sebagai muslim kalau belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak loh orang-orang kafir yang mempercayai kebenaran daripada ajaran agama Islam. Kemudian pernah ada beberapa video yang diperagakan di mana?
di daerah-daerah orang-orang barat ya, apa itu jenenge tes sosial ya. Ya ngetes, jadi kemudian disebutkan nama nabi-nabi, ketika disebut nama Nabi Muhammad, orang ini bisa nangis. Padahal ya nggak pernah belajar tentang siapa beliau, tidak tahu siapa sosok beliau, apa agama Islam seperti apa. Cuman hanya mendengar nama Muhammad, terus dia mengatakan God bless him. Semoga Allah God bless kok apa? Menyayangi gitu ya. Semoga Tuhan menyayanginya. Lu wong kafir kok ndongakno Kanjeng Nabi, kok kowe sing ndongakno Dek. Kan gitu. Jadi ada orang-orang kafir itu sebenarnya ada mereka percaya bahwasanya Islam ini benar. Kadang tidak mau mengucapkan syahadat karena gengsi. Sama Abu Jahal. Abu Jahal iku ya tahu kok cetha muni Muhammad ku ya bener janjane ajarane. Cuman niku kok aku ndak anu dekne no cah ndek iku cah nom ngono lho. Paham ta? Ndek iku jenom mosok sing dadi nabi deke, ora aku. Aku ki Abdul Hakam kata dia ya. Saya ini bapaknya kebijaksanaan. Kok yang jadi nabi anak kecil baru kemarin sore yang jadi nabi. Jadi dia itu janjinya pengen jadi nabi aslinya ya. Pengen jadi nabi. Makanya Abu Jahal itu orang yang percaya sebenarnya sama Kanjeng Nabi. Pernah didatengin sama beberapa sahabatnya. Kamu ini punya keponakan yang keren. Jadi Nabi kok malah kamu kafir. Kenapa kamu kafir? Bukan saya kafir kata dia. Saya enggak kafir, saya percaya omongannya Muhammad itu benar kafir. Tak mungkin salah. Orang mungkin salah. Tak buktekno bolak-balik bener kabeh. Ya cuman maksud aku nganut cah cilik, iku aja. Hanya karena itu aja maka dia menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi syarat mutlak ini. Syarat mutlak orang mau masuk Islam itu harus syahadat. Oh coba takon nek bisu piye? Waduh lah iki. Aku ora iso jawab lah iki. Nah, nek bisu ya anggere ana ketok dalile dhek apa jenenge ketok Islam ya wis anggap Islam ngoten. Mbok paksa syahadat. Kalau sakake. Wong kafir kowe, ora iso syahadat jek kafir lho, sakake ada. Payah. Masya Allah. Ojo keras-keras ya bro karo wong bisu. Terus di sini ada yang mengatakan, di sini kan dikatakan man qala, secara harfiah artinya orang yang mengucapkan. Tapi beberapa ulama mengatakan hanya ucapan lisan enggak cukup, tapi al muradu bil qauli huna qaulun nafsi, yaitu ucapan hati juga perlu, yaitu iqrar mempercayai, aqarra bitauhidi wa shaddaq, yaitu dia menjadi orang yang berikrar dan meyakini apa yang datang dari kanjeng Nabi. Makanya ucapan lisan kadang beda dengan ucapan hati. Lah, yang bisa keluar dari neraka ini kata syarihnya yaitu orang yang juga mengucapkan lisan dan hatinya juga meyakini. Enggak apa muni la ilaha illallah tapi nek gini jurune kafir, akhirnya menjadi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Lan ngoten ya, munafik itu. Jelas neraka itu. Makna niku insyaallah aja kuwatir. Omonganku bener maksudnya iku ngono, berdasarkan dalil ya. Berdasarkan dalil orang munafik seperti itu neraka. Karena zahirnya walaupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jerone nifak, munafik kafir. Jelas kafire. Makanya di sini disyaratkan qaul itu bukan hanya qaul bil lisan, bukan hanya ucapan dengan lisan, tapi hati juga meyakini. Ucapan hati. Maka di sini kata syarihnya, jangan heran falihadza a'adahu fi kulli marratin. Karena inilah akhirnya Kanjeng Nabi mengucapkannya berkali-kali. Mangqala la ilaha illallah, mangqala la ilaha illallah sampai berapa? 3 kali, menegaskan bahwasanya ucapan lisan enggak cukup, juga harus ada ucapan dari hati, kudu podo. Pon. Kemudian kita membahas waznu syairatin min khairin. Iman yang beratnya sebesar 1 helai rambut yang tipis. Wong nok duwe iman kok sik koyo ngono iku eleke. Yang dimaksud bagaimana? Apakah iman pada partisi keimanan saja, misal aku iman pada Allah tapi enggak iman sama Nabi, boleh enggak? Enggak bisa.
Iku sak gemblengan iku. Imanun billahi wa malaikatihi, apa neh? Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. 6 ini tuh harus diimani. Ya, jadi kalau ada satu saja yang enggak dia percaya, misal enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak masuk dalam hadis ini. Tidak masuk dalam hadis ini. Sedikit-sedikitnya iman yang dimaksud di sini itu apa? Ya, kan tadi dikatakan waznu syairatin, punya keimanan yang hanya sebesar beratnya satu helai rambut. Bukan berarti dia hanya iman pada partisi satu siji saja, enggak. Semua Islam itu harus diyakini sama dia. Tapi ini adalah ibarat bahwasanya betapa sedikitnya orang ini punya amal soleh. Gitu loh. Imannya kudu lengkap. Imannya kudu lengkap. Iman billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wabil qadari khairihi wa syarrihi, 6-6-nya itu harus ada. Tapi amal solehnya diibaratkan dengan apa? Seberat satu helai rambut. Wong iman duwe amalan mong sok koyo ngene iku, kira-kira akeh mlebu nerakane apa swargane? Ana wong ngaku iman ya. Ora salat, ora zakat, ora poso, ora haji ya. Meneh. Kurang-kurang ajar apa neh misalnya. Wis bisa wong tuane terus apa neh? Ngedak-ngedak kuburane wong tuane ndot ya misale. Lu kan menawani. Nek kamu kan enggak bisa durhaka sama orang tuamu kan paling ngedak-ngedak kuburane wong tuamu cara durhakanya kan gitu. Rak mudeng dakjo saya ya. Apalagi pokoknya ana wong sing welek rak karuan, tapi dia iman. Iman. Maka di sini yang dimaksud wa fi qalbihi waznu syairatin min khairin, yaitu yang ditimbang tuh ke amal solehnya, bukan keimanannya. Nah imannya sebab timbang, ya semua orang sing cuman iman billah to, cuman iman bil malaikah to, ya kepenaan. Maka yang dimaksud di sini iman dengan sempurna, cuman yang dibahas sama Kanjeng Nabi ini min khairin, itu yaitu amal solehnya. Ono wong amal soleh mong abote sehelai rambut yang tipis. Nggih apa ditimbang ning akhirat entuk apa? Kan gitu kan. Susu yang mlebu neraka sisan kan gitu. Makanya tapi di qaiti sama Kanjeng Nabi mangqala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syairatin min khairin yakhruju minan nar. Keluar neraka ini bakale. Wong sak elek-elek amale rak duwe apa-apa, cap-capane nyerak tahu ngamal dari lahir sampai mati, tapi dia iman, insyaallah ora suwe-suwe teng neraka, ora selawase maksudnya. Gitu loh yang dibahas itu. Lalu kemudian apalagi waznu burrotin, sebesar atau seberat biji gandum. Ini juga sama yang dimaksud yaitu amal solehnya, bukan keimanannya. Iman udah sempurna semuanya. Terus yang terakhir waznu dzarratin min khairin, sampai di ibaratno wong amal soleh yaitu seberat satu partikel atom. Ya Allah, itu lacute kaya apa wong model kaya ngene iki ya. Lacute kaya apa ya. Di sini dzarrah ada yang menafsiri sigharun namli. Dzarrah itu beratnya seperti semut yang kecil, satu semut yang kecil. Tapi kalau 100 semut dikumpulkan menjadi habbatu syairin, satu berat biji gandum. Jadi ini ibarat-ibarat mawon bahwasanya yang menjadi syarat orang tidak selamanya di neraka harus iman. Tidak selamanya loh ya, bukan berarti tidak masuk neraka, tidak selamanya di neraka. Neraka biasa itu, banyak itu nanti umatnya Kanjeng Nabi, dia iman billah tapi masuk neraka, amal soleh ra ono. Lah orang-orang yang seperti ini kalau memang betul hatinya ada keimanan yang sempurna, maka insya Allah tidak lama-lama di neraka. Tapi sekali lagi harus cocok. Lesan mengatakan syahadat, hati juga harus percaya. Ini masalah kualitas amal yang tidak karu-karuan, maka itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Seburuk apapun orang, kalau memang dia baca la ilaha illallah, kalau memang hatinya la ilaha illallah, itu tidak khalidun mukhalladun finnar, tidak akan selama-lamanya di
neraka gitu. Lalu kemudian at-tafawut fit tasdiqi ala qadril ilmi wal jahli. Orang itu akan berbeda-beda masalah keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasulullah dan lain-lain itu karena perbedaan, ada yang pinter, ada yang bodoh. Misal, saya ini mungkin bisa dikatakan iman saya lebih tinggi daripada Anda kalau secara keilmuan, karena saya mutolaahnya lebih banyak. Saya tidak hanya baca tajridus shareh, saya juga baca tafsir, saya baca hadis, saya baca kitab ya. Normale dengan standar ini iman saya lebih tinggi daripada Anda yang nggak pernah mutolaah. Kan ngoten, kan gitu ya. Maka di sini dikatakan orang itu akan semakin percaya sama Allah kalau memang betul-betul dia tahu ilmunya, ilmunya. Maka di sini famang qalla ilmuhu kana tasdiquhu masal mustilan bi miqdari dzarrah. Maka barang siapa yang ilmunya sedikit, maka kadar percayanya dia sama Allah, percayanya dia sama Rasulullah, percayanya dia sama hari akhir dan lain-lain itu juga semakin tidak tebal. Paham nggih? Saya percaya sama Allah 100%, katakanlah gak iso, gak mungkin. Iki nabi mangko dadine. Sese piro ya? Katakanlah 40%, iku sapi ya. Aku iso duwe iman 40%, Gusti Allah aku wali tenan ya. Saya katakanlah punya iman, si fulan punya iman sama Allah 40%. Itu karena dia punya ilmu. Lah orang yang enggak punya ilmu, ngerti pangeran itu Tuhan ya. Tuhan yaitu Allah. Allah itu Tuhannya. Tapi karena dia enggak pernah belajar, enggak pernah punya guru, enggak pernah ngaji, maka keimanannya enggak sama dengan yang belajar. Yang belajar 40%, dia cuman mungkin 1%, 2%, ya gitu ya. Tapi ada imannya, tapi ada kepercayaannya. Kenapa bisa dikatakan percaya? Delok ae nek kepepet. Ndak arep miso kira-kira. Nah, misalnya dalam keadaannya mau kecelakaan itu mesti Allahu Akbar yang keluar. Orang muni janjo arep tabrakan ra mungkin. Orang mungkin. Tiba-tiba tuh settingan otaknya tuh langsung pengiran. Karena dia di posisi yang terpojok ya. Misalnya ada leopard nombok buanter ning ngarep wis ana truk wis bayangane mati. Bayangane, si mati leopard ae, wong iki urip. Misalnya ya, itu yang diingat itu pasti Allah itu. Allahu Akbar, mesti ngono. Nah, itu loh. Orang itu percaya itu memang ada karena yang jalur belajar, ada yang memang jalur harus wajib percaya. Harus dipaksa percaya, paham nggih? Podo koyo anu bocah cilik lah. Bocah cilik iku dikandani sepisan ora ngandel, kandani ping pindho ora ngandel, nek gubuk lagi ngandel. Podo ya, bocah podo ya santri dikandani rak ngandel, ping pindho rak ngandel, takzir lagi mandek. Nah, itu namanya percaya. Percaya itu ada macam-macam. Dengan cara keras, ada yang percaya dengan cara alon-alon. Maka percaya kita kepada Allah, kepada Rasulullah, hari akhir dan ila akhirih niku itu tergantung kadar keilmuan kita kepada hal yang kita imani. Ngoten. Nek sampean gelem jalur sing nyantai, enak belajaro. Iku insyaallah ora pati kakean masalah ya, gak kakean masalah. Mosok leren ono kejadian sing ngabot lagi percaya ono pangeran. Wabote leren ngrasakno urip sing rak kepenak kan naudzubillah min dzalik. Terus kemudian di sini juga hadis ini juga penegasan bahwasanya iman seseorang itu bisa naik, bisa turun. Ya tergantung lah, seperti yang sering kita sampaikan. Kayak ngene iki imannya sedang naik-naiknya. Keluar dari majelis iman bisa menurun, cari siomay, cari batagor, cari ya, iman dengan mie dan lain-lain ya. Iya kan, luweh mengedepankan ngelai daripada mengedepankan pangerane ya. Pun, jadi sekali lagi siapapun dari kita jangan sampai gampang-gampang mensifati orang dengan apa? Kekafiran. Apalagi jelas-jelas dia sholat, apa mana dia jelas-jelas melu maulid. Mosok wong ngono kafir iku, khalidun mukhalladun finnar. Wong goro-goro iso ngrebut pacarmu misale. Ini konyol ya. Wong mbok kait wong wedok mbok kait-kaitno mbek keimanane wong liya, bahaya. Pun. Al haditsul khamis wa thalathun. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan. Apa sak temene wong lanang minal Yahudi, saking golongan Yahudi. Di dalam syarahnya disebut Yahudi ini siapa?
yaitu Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab, Kaf Ain Ba al-Ahbar. Dan ini kejadian Sayyidina Ka'ab itu belum Islam. Jadi ini cerita beliau belum Islam. Tapi Ka'ab al-Ahbar sudah dinyatakan Muslim, meninggal dalam keadaan iman. Ana rajulan saat temene wong lanang minal Yahud saking golongan Yahudi, rupane Ka'ab al-Ahbar. Qala matur sapa rajul lahu marang Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, duh pimpinane pira-pira wong iman. Ayatun ai apa? Wujidat ayatun ngoten. Ayatun utawi ono ayat. Khobare kantun. Ayatun utawi ono ayat fi kitabikum iku tetep ing dalem kitab ira kabeh rupane Al-Qur'an. Taqrauna kang padha maca sapa sira kabeh wong mukmin, wong muslim. Taqrauna kang wis padha maca sapa sira kabeh wong muslim ha ing ayah. Mubtadae kan ayah, khobare ndi? Lau alaina iku lamun ing atase kita ay nazalat alaina. Nazalate engko keri ning buri. Lau alaina iku lamun ing atase kita maksyaril Yahudi. Maksyara ta maksyari ini sama? Maksyara nggih. Maksyaral Yahudi rupane golongan Yahudi. Nazalat temurun apa ayat. Temurun apa ayat lat takhadna. Yakti ngalap sapa kita. Lat takhadna yakti ngalap sapa kita dzalikal yauma ing mengkono-mengkono dina aidan ing dadi dina riyaya. Aidan ing dadi dina riyaya qala dawuh sapa Sayyidina Umar. Ayu ayatin utawi endi-endine ayat. Ayu ayatin utawi endi-endine ayat hiya ayah sing dimaksud. Qala matur sapa rajul. Al yauma akmaltu lakum rupane al yauma akmaltu lakum. Al yauma ing dalem iki dina. Dina Arafah kira mestine. Al yauma ing dalem iki dina Arafah. Tanggal Arafah iki dina apa? Tanggal 9. Akmal tu nyus nyempurnaake sapa ingsun Allah. Akmal tu wis nyempurnaake sapa ingsun Allah lakum kedue sira kabeh. Dinakum ing agama ira kabeh. Wa atmamtu lan wis nyempurnaake sapa ingsun. Alhamdulillah. Alaikum ing atase sira kabeh nikmati ing kenikmatan ingsun. Waraditu lan ridho sapa ingsun. Waraditu lan ridho sapa ingsun lakum kedue sira kabeh. Al-Islama ing agama Islam. Al-Islama ing Islam dinan ing dadi agama. Khabare ping kalih. Kok khabar ngapun maf'ule. Faqala mangko dawuh Umar sapa Sayyidina Umar qad arafna teman-teman wis weruh sapa kita. Zalikal yauma ing mengkono-mengkono dina. Wal makana lan mengkono-mengkono panggonan. Alladzi kang nazalat temurun apa ayat. Nazalat kang temurun apa ayat fihi ing dalem alladzi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi qaimun iku jumeneng, tiyang ingkang jumeneng. Bi Arafata ing dalem tanah Arafah. Arafah kalau sekarang masuknya sudah di Makkah, cuman Arafah itu bukan termasuk tanah haram kalau tidak salah. Jadi memang orang-orang haji yang masuk tanah haram Mina ya Mas Jun, bener ya? Ketoke ngono.
Yo, insya Allah ngoten. Karena Mina, Musdalifah, Mina, di Mina itu ada jumroh Aqobah. Benar-benar ya. Arafah bukan termasuk tanah haram, tapi Arafah menjadi tempat transit keabsahan orang yang mau berangkat haji. Haji rak ning Arafah ora haji. Bi Arafata ing dalam tanah Arafah, yauma jumu'atin ing dalam dinten Jumu'ah. Bentar. Kita cari dulu. Arafah laisat minal haram. Tanah Arafah bukan termasuk tanah suci. Li'anna Arafata halalun. Faqad ughasnin min hala yadurru. Nah, betul. Tanah Arafah ya yang apa ini memang intermezzo saja. Selama ini yang kita tahu Arafah, Musdalifah, Mina itu orang-orang awam ngirane ya tanah suci. Sementara kita di tanah suci Makkah Madinah itu jangan sampai mengganggu hewan-hewannya. Misal ini yang salah kaprah. Walaupun Instagramable banget. Wong wedok kemudian dia direkam lari-lari ngejar apa? Burung doro kemudian mabur. Itu termasuk ganggu yo, hati-hati. Ganggu. Makanya sampean muga-muga sing umrah-umrah muga-muga iso kabeh utawa umrah haji lah muga-muga. Itu nanti kalau di sana jangan norak ya. Jangan norak kemudian wah ono doro akeh, rekam. Gebluan del pakai slow-mo ya, kemudian mengganggu burung dara yang sedang makan jagung. Hati-hati kalau memang masih di pelataran Masjidil Haram iki enggak boleh. Nek mabure kemudian iso balik selamat tidak masalah. Nek mabure terus kemudian temangsang ning gene listrik misalnya, mati. Hati-hati, dam itu nanti. Oh iya sampai seperti itu karena mengganggu kayak gitu loh. Mengganggu manuk dor. Tapi aja takon ya nek matene semut piye waduh repot iki. Nek nyeples apa jenenge lamuk. Nah, nyeples apa meneh? Laler ya misale. Ya iku sih hewan-hewan pengganggu nek iku. Ana kolot jengking misalnya ana ngarepamu ana ula sarep nyokot kue. Wah iki tanah suci. Aja dipateni. Ya suka isi mati kowe. Enggak sekonyol itu, Bro. Maksudnya ada hewan-hewan yang sifatnya jina seperti burung doro. Burung doro ki manuk doro itu mereka katanya. Ya sementara kadang yo aku delok wong-wong lucu-lucu wae. Nek Madinah biasane manuk doro do kumpul terus kemudian wong wedok melayu ning ngene arahe kono terus akhirnya do mabur ya gak. Lah ini hati-hati. Yo nek Mas mabur terus balik dalam artian selamat. Nek temangsang mau utawa ujug-ujug pas ana onto mangap terus paham nggak sampean ngarepku ya? Temangsang atau kepiye. Lah ini malah menjadi bahaya. Jadi jangan norak. Memang kita selama di tanah suci jangan sampai mengganggu hewannya, jangan sampai memotong atau mencabuti tumbuh-tumbuhannya, jangan sampai. Yang boleh memotong, mencabuti pohonan di sana itu hanya gubernurnya, hanya pemerintahannya yang mana tujuannya untuk menata kota. Lawak dhewe wis ora usah aneh-aneh, juga gabut misalnya ana suket nah, siku ngene iki aja. Tapi untungnya ndok kono ora ana suket, tenang ae. Ndok kono wis pavingan kabeh, wis dalanan kabeh. Ya ndek iki terakhir ndak ada ya. Karena ana suket ya. Ora ana es krim kon, ya ana kebuli pinggir dalan. Iku pangan lah ora apa-apa, tapi bayar. Pangan ora bayar ku kepiye maksudmu? Nah. Lalu kemudian yang tadi Arafah, kita ngomong masalah Arafah, Mina, Arafah, Musdalifah, Mina. Setahu saya Arafah, Musdalifah bukan termasuk tanah suci, tapi Mina sebagiannya itu tanah suci, ngono lho. Mina sebagiannya tanah suci. Nah, mungkin sampean yo konyol besok nek iso haji muga-muga. Indonesia itu biasanya hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu mendahulukan umroh,
mengakhirkan haji. Tapi nek besok saranku aja tamatuk ya, si sandene ae haji kiron, enak iku. Umroh dan hajinya menjadi satu ritual. Ya, ngono lho. Tawafmu, tawaf haji dan umroh, sa'imu, sa'i haji dan umroh. Tapi nek tamatuk ora. Tawaf umroh dulu, sa'i umroh dulu. Engko bariku ritual haji terus balik ini meneh, tawaf umroh, sa'i kanggo haji. Alhamdulillah saya beberapa dua kali terakhir itu haji kiron ya, jadi bareng sekali selesai satu amalan untuk dua niat. Wah, mantap jiwa. Lapo kesel-kesel. Itu afdal menurut madhab Hambali ya. Saya pengikut madhab Hambali dalam masalah haji. Angel bro masalah haji ikut madhab Syafi'i harus haji ifrad. Bayangno ke mangkat haji kemudian tanggal 1 Zulhijjah wis pakai ihram. Pual tanggal 13. Ora oleh copot-copot ihram. Lekumut-kumut koyo apa kowe jajal bayangno. Pakaian ihram tuh nek nganggo pakaian kudu sing putih kok ihrame. Ora oleh warna-warni, apalagi hitam, wis ireng, ihrame ireng. Sing putih untune tok. Naudzubillah min dzalik. Bon. Ini hadis saya bisa menangkap dua makna. Jadi di sini ada kata-kata id. Ada kata apa? Id itu apa artinya? Hari raya. Artinya agama ini harus diterima dengan bahagia. Wong nek hari raya kok sedih iku stres mesti. Entah punya masalah apa, wong nek gene hari raya kok sedih iku mesti ora bener. Ada yang keliru, kan gitu kan. Padahal syariat mensyariatkan kepada kita hari raya itu harus senang. Lah, di sini ada satu penjelasan. Suatu saat ada seseorang yang namanya Ka'ab al-Ahbar. Ini kejadian sebelum Ka'ab al-Ahbar masuk Islam. Ka'ab al-Ahbar di dalam dunia tafsir, khususnya masalah Israiliyat, cerita-cerita dari ahlu kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, ya, detil-detil daripada kisahnya Nabi Adam sama Sayyidah Hawa dan Iblis itu ada di Israiliyat. Ya. Di Quran kan hanya sekedar Nabi Adam makan buah kemudian dikeluarkan di surga, dari surga kan gitu. Tapi Israiliyat lengkap, buahnya buah apa, makan berapa biji kan gitu ya. Kemudian terus mandeke neng di ketika makan seperti itu. Itu Israiliyat. Lah Ka'ab al-Ahbar termasuk salah satu orang yang menjadi referensi utama kalau orang-orang Islam mau melihat cerita Israiliyat. Ya, cerita Israiliyat. Dan yang menarik Ka'ab al-Ahbar itu pernah mengatakan, pernah cerita gini, ada satu kitab bagian yang mana selama orang tua saya hidup saya nggak boleh buka. Selama orang tua saya hidup saya nggak boleh buka kitab ini. Tapi ketika meninggal saya paksa buka. Emang apa sih isinya? Emang apa sih isinya? Ternyata isinya itu sifat-sifat dan deskripsi lengkap tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Kata beliau, tahu gitu tak buka dari awal nih kitab, langsung iman karo Kanjeng Nabi, ora perlu iman lewat sahabat kan gitu kan. Makanya di sini kalau dari ceritanya ini Ka'ab al-Ahbar itu imannya setelah khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab, karena di dalam hadis dikatakan ya Amirul Mukminin. Ini berarti sudah menjadi khalifah. Nah, ini harus kita tahu. Amirul Mukminin ini adalah laqab khusus untuk orang-orang yang menjabat sebagai khalifah mulai Sayyidina Umar bin Khattab. Lah, Sayyidina Abu Bakar apakah dijuluki sebagai Amirul Mukminin? Tidak. Apa sebutannya? Khalifatu Rasulillah, penggantinya Kanjeng Nabi. Satu-satunya julukan untuk Abu Bakar Siddiq adalah Khalifatu Rasulillah. Baru mulai Sayyidina Umar dikatakan Amirul Mukminin. Bon. Suatu saat Ka'ab al-Ahbar matur sama Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mana panjenengan semua itu baca setiap saat. Kalau itu turun kepada kami orang-orang Yahudi ayat tersebut, kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Saking senengnya mendapatkan ayat yang dimaksud ini. Paham nggih? Kalau itu ayat kok turun pada orang Yahudi, kami jadikan hari turunnya itu sebagai momentum hari raya. Terus ditanya sama Sayyidina Umar, lah dina apa sih mbok maksud?
ayat apa sih mbok maksud? Yaitu dijawab al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini kata Allah, yaitu dino Arafah, aku sempurnakan agama kalian. Nah, ini kata sempurna yang dimaksud itu bagaimana? Di dalam syarahnya disebut ai bin nasri wal idhari alal adyani kulliha, yaitu Allah sempurnakan agama ini bisa mengalahkan semua hujahnya agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain mengatakan kami adalah agama yang paling benar, pasti akan kalah dengan kebenaran agama Islam. Itu makna yang pertama. Atau bitansisi ala qawaidil aqaiq wa tauqifi ala usuli syara'i wa furu'il a'mal. Atau yang dimaksud sempurna agama, yaitu menyempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu adalah dengan turunnya nas-nas atau teks-teks redaksi ilahi untuk umat manusia. Wis wahyune wis bar, ngono lho. Wis pengumuman entek, syarat sudah dilakukan, semuanya sudah turun, laksanakan. Ngono, perintah sudah selesai. Nah, ini maksudnya. Nah, ini yang bahaya. Kalau yang paham yang kedua ini ya berarti Kanjeng Nabi akan intaqala ila rahmatillah, akan meninggal. Makanya ada sebagian sahabat ketika turun ayat ini sing akeh seneng, tapi nek sing paham sedih karena Kanjeng Nabi mau meninggal. Agama wis sempurna, berarti Kanjeng Nabi tugas selesai gitu. A'atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian semua. Nikmat apa itu? Yang pertama disebutkan bil hidayati wat taufiq. Aku berikan kalian kenikmatan berupa mendapatkan hidayah. Banyak orang muslim tapi gak hidayah, wadah. Apa meneh kafir ya? Kafir kok untuk hidayah ya? Wadah, hati-hati. Lalu ada yang mengatakan ikmalid dini bil kitab was sunnah, yaitu nikmat dengan rupa yaitu kitab dan hadis yang lengkap. Kitab dan hadis yang lengkap. Lengkap untuk menjadi rujukan kita dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Atau yang ketiga, nikmat itu apa? Fathu Makkah. Nah, yang dimaksud Fathu Makkah. Karena mungkin kita nggak bisa merasakan. Kanjeng Nabi dan para sahabatnya niku dari Mekah menuju Madinah untuk napa hijrah. Mereka hijrah kenapa? Karena tidak mendapatkan tempat di Mekah. Duwe omah diusir, duwe bojo dijaluk, duwe wedhus onto dirampas. Akhirnya mereka hijrah. Lah batine ketika Fathu Makkah ini ya, Fathu Makkah ini hari balas dendam kan gitu kan. Ternyata enggak. Beri nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Mekah ditaklukkan dengan mudah tanpa ada perlawanan, tanpa ada peperangan. Damai. Enak to, ora sida perang. Menang tanpa perang kan gitu. Wah, ibaratnya wis gowo geng gede, mesti musuh-musuh kalah dhisik kan gitu. Buat apa perang kalau sudah bisa menang duluan kan gitu. Lah itu nikmat itu. Nah, kok mungkin sampean wis gowo pedang kok iki ora sida gitik-gitikan kok piye kan ngono. Pikiranmu ya wis siap perang ora gitik-gitikan, kurang nikmat. Ya nek pas gitik-gitikan kowe menang. Lah nek kowe melu mati kan gitu kan. Konyol. Makanya di situ yang disebut nikmat, kesempurnaan nikmat adalah mendapatkan Makkah kembali tanpa ada perlawanan, tanpa ada pembunuhan. Dan yang terakhir, waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, yaitu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar ketika ditanya sama Ka'ab al-Ahbar, kok enggak dijadikan hari raya di ayat tersebut kan gitu. Dan itu memang masuk akal ya. Agama sempurna, Allah ridho. Kok ora seneng iku piye? Ora digawe dina riyaya iku piye? Maka Sayyidina Umar mengatakan, qad arafna dzalikal yaum wal makan. Ya, kami tahu kapan itu ayat turun, di mana ayat itu turun. Ayat itu turun ketika Kanjeng Nabi sedang berdiri khutbah di Arafah tepat di hari Jum'ah. Tapi memang kita tidak jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Karena besoknya hari raya. Yo, iya kan? Tanggal 9 niku Arafah, sesuk 10. Era, duduk Idul
Adha. Dan kita memang sengaja sempurnakan hari raya itu di besoknya. Karena ayat itu turun ketika di sini dikatakan anna nuzul kana ba'dal asri. Ayat ini turun setelah asar. Tanggal 9 setelah asar. Lah bodone nyakang. Bodone nyakang. Sementara di dalam agama Islam pergantian hari mulai maghrib. Ya bengine ae sisan ngono lho, paham ya? Ya wis mau bantu ayat to, bodo engko bengi. Ngono lho maksudnya. Engko bengi bodone mulai. Nah, makanya di sini kita tetap merayakan kok, kata siapa enggak merayakan? Kita merayakan besoknya yaitu malam Idul Adha. Karena ayat turun tadi sore jam 3 ngene iki bodo. Yo enggak masalah toh. Mosok bodone urung wayahe bodo kok wis dibadak-badakno. Aja kan gitu. Nah, itu maksudnya Sayyidina Umar bin Khattab itu seperti itu. Tidak menjadikan hari Arafah itu sebagai hari raya karena ayat ini turunnya setelah asar. Makanya dijadikan harinya hari tanggal 10. Nah gitu loh. Maksudnya itu seperti itu. Bukan berarti kita tuh nggak pernah merayakan. Maka di sini perlu kita ingat. Kayaknya Imam Bukhari itu ngingetin kita. Ketika hari Arafah itu ada kejadian yang luar biasa. Yaitu turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka nenek dino riyoyo besar. Itu sebenarnya harusnya memang betul-betul besar daripada Idul Fitri. Karena itu agama loh ya, diridhoi Gusti Allah. Ada nasnya, ada teksnya, ada redaksine. Wong Gusti Allah muni ridho kok iso ora seneng iki lho umat model ndi iki ya. Nah, agama lain enggak ada mengatakan Buddha adalah agama yang kami restui, enggak ada. Kristen adalah agama yang kami restui, Masya Allah marhaba. Enggak ada dalilnya, bener enggak? Mriki mah. Nama sini. Weh. Iqbal rak ketok kok. Bener kan? Betul kan? Makanya kita ini nanti Idul Adha kita saling mengingatkan loh ya. Mengingatkan Dino Arafah. Memang kita kesannya nih Idul Adha kok biasa wae kok, aneh kok ya. Gila, kita mboten. Karena kita enggak pernah menangi makna yang ini loh. Kalau kita tahu agama iki diridhoni, wah Masya Allah betapa nikmatnya kita menjadi orang yang memeluk agama yang diridhoi oleh Allah. Akeh mlebu swargane tenang ae, kan gitu loh maksudnya. Akeh nikmate, ngoten. Sak apa ya? Sak ngenes-ngenese uripmu, ya. Nek wis muni Idul Adha insyaallah untuk daging. Gitu betul. Sak ngenes-ngenese raimu nek Idul Adha insyaallah melu bodo gitu loh. Bodo itu ora masalah ora masalah pakaian, masalah pakanan. Masih bodo didawak-dawak Gusti Allah 3 hari toh. Tambahannya kan injury time 3 hari loh. Yuk kan bodo ini kan tanggal 10, tapi Allah mengharamkan kita untuk puasa 11, 12, 13. Bayang no. Kenapa selama Idul Adha ini kenapa pikiran kita enggak seheboh pikiran Allah ya kan gitu kan. Allah tuh seneng gitu. Harusnya kita senang dengan cara berpikirnya Allah. Maka ini rahasia sebenarnya ya. Biar orang lain nggak usah tahu nggak apa-apa. Biar kita ini bisa menikmati agama itu secara yang diridhoi oleh Allah. Maka alasannya tepat bahwasanya Sayyidina Umar mengatakan kata siapa kami nggak merayakan ayat tersebut. Kami rayakan malamnya kok kan gitu ya. Kami rayakan malamnya dan ini harus kita bawa. Makanya besok nek Idul Adha eling-eling kita syukur kali Gusti Allah ya Allah nek mate jenengan seneng karo agama iki ngasih jenengan ngelarang kita poso padahal kula nggih mboten nate poso misalnya. Lo harusnya syukurnya seperti itu loh. Ngasih kena poso sunnah mawon mboten pareng ya Gusti saya ini luar biasa jenengan. Kita seneng gitu loh. Nek kita seneng dengan apa yang Allah seneng wah gampang insyaallah untuk melaksanakan ketaatan. Terus apa meneh? Summa qala al haditsus sadis wa salasun wallahu a'lamu bissawab. Taqabbalallahu minna wa minkum.